Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musa Tantika. Saya merupakan mahasiswi dari kelas konten marketing, di mana dosen pengampunya adalah Bapak Hafif. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil jawaban UAS saya, di mana saya memilih pertanyaan nomor 1, di mana pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk melakukan pemerataan digital platform secara umum ke wilayah lain di Indonesia, dan hasil analisis platform YouTube, dan bagaimanakah perbandingannya dengan platform WhatsApp dan TikTok. Apa yang menjadikan latar belakang saya memilih pertanyaan nomor 1? Karena menurut saya memiliki pandangan yang berbeda dengan hasil survei tersebut, dan bagaimana saya menganalisis dari hasil platform kegiatan atau project yang telah dibuat oleh kelompok saya kemarin, sehingga saya di sini ingin menunjukkan hasil survei terbaru dan juga memberikan pendapat saya akan hal tersebut. Dan selain itu juga saya memiliki ide dan inovatif, cara-cara inovatif untuk membantu memperkembangkan digital platform ke seluruh Indonesia secara merata. Pemerataan digital platform di Indonesia. Menurut hasil survei Hootsuite We Are Social pada Februari 2022, telah terjadi peningkatan sebesar 3,6% dari tahun 2021, di mana sebanyak 370,1 juta penduduk Indonesia yang telah menggunakan digital platform. Hal ini juga membuktikan bahwa terjadi peningkatan pesat dari tahun 2020 sebesar 5,8%. Pemerataan digital platform Indonesia mulai terjadi, walaupun meningkat sedikit demi sedikit, tetapi pemerataan itu terbukti telah ada. Seperti yang telah saya katakan tadi, saya memiliki beberapa ide atau inovatif untuk cara-cara mengembangkan atau pemerataan digital platform di Indonesia, dan hanya tidak di Pulau Jawa. Pertama, kita memiliki pembayaran digital. Pembayaran digital ini menurut saya sangat penting ya, karena di Pulau Jawa sudah banyak sekali UMKM, bahkan perusahaan-perusahaan besar atau toko-toko besar yang menggunakan kris, yaitu adalah barcode untuk seluruh pembayaran digital, dan juga contohnya seperti GoPay, ShopeePay, Dana, OVO, banyak sekali macam lainnya. M-Banking pun bahkan telah menyediakan. Ini memang harus diusulkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk melaksanakan perluasan platform digital kita agar lebih rata dan menimbulkan awareness masyarakat desa untuk terhadap teknologi yang telah kita lalui sekarang. Kedua, ada education. Menurut saya education atau edukasi sangat dibutuhkan sejak dini. Karena di kota dapat kita lihat ya, banyak sekali anak-anak SD atau anak-anak SMP yang telah pandai, telah lihai menggunakan teknologi, sedangkan tidak dengan anak-anak di daerah, karena tidak dibiasakan oleh gurunya atau mungkin belum terrealisasikan dari pemerintah daerahnya. Maka dari itu memang harus ada pelatihan terlebih dahulu kepada guru-gurunya, atau mungkin bisa juga digunakan guru-guru dari kota yang dimutasi ke daerah untuk mengajarkan guru-guru di daerah maupun murid-muridnya di sana agar timbul terbiasa dengan teknologi dan tidak menjadi culture shock nantinya. 3, kita punya support. Nah, support di sini yang saya maksud adalah tidak hanya support dari pemerintah pusat, namun juga harus terjadi support dari pemerintah daerah dan pihak-pihak swasta untuk mendukung teknologi. Di sini support yang saya maksud adalah untuk melengkapi alat teknologinya seperti komputer, PC, juga laptop, mungkin gawai, dan memberikan pelatihan-pelatihan seperti kepada petani-petani untuk melakukan pembayaran secara online, secara digital, untuk memudahkan mereka bertransaksi dari daerah mereka, jadi bisa bertransaksi dari daerah lain. Sosialisasi, menurut saya sosialisasi di sini memang sangat penting, karena bagaimana cara kita memberikan penyuluhan face to face dari pemerintah pusat mengirimkan perwakilannya ke pemerintah daerah, dan perwakilannya itu memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, itu akan menimbulkan atau meningkatkan kesadaran mereka bahwa teknologi itu penting, bahwa digital platform itu penting, dan juga membantu perekonomiannya, karena kita bisa berjualan di platform sosial media dan juga bisa bertransaksi keuangan melalui platform digital. Memang itu sangat dibutuhkan. YouTube Analyze, menurut hasil survei We Are Social pada Februari 2022, memang menyatakan bahwa YouTube masih menjadi top 3 website yang sering dikunjungi, dan menurut hasil analisis kami pun memang kelompok kemarin YouTube memang memberikan komen, view, dan like atau respon yang baik, tapi berbeda dengan WhatsApp, karena
memang WhatsApp yang menjadi prioritas kami karena banyak sekali respon dari teman-teman yang lebih menanyakan tentang prosesnya, harganya, dan lebih banyak sekali respon yang menanyakannya daripada YouTube. Perbandingan. Di sini saya ingin mempertegaskan sesuatu. Sebelumnya masih dengan survei yang sama, yaitu We Are Social pada Februari 2022 yang menyatakan bahwa memang WhatsApp serta TikTok masih memasuki top 5 dari platform yang sering dikunjungi atau digunakan oleh masyarakat Indonesia. Di sini saya ingin mempertegas terjadinya perbedaan kategori di antara YouTube, WhatsApp, dan TikTok. WhatsApp dan TikTok memasuki kategori platform, sedangkan YouTube memasuki kategori website. Di sini terjadi perbedaan, dan setelah saya analisis atau saya pikirkan, memang YouTube membantu dalam promosi dan periklanan, tetapi mungkin kurang dengan respon-respon lebih talk aktifnya atau respon interaktifnya seperti lebih kurang. Namun di WhatsApp dan TikTok lebih kepada menjualnya, prosesnya, sedangkan TikTok sendiri lebih penjualannya, periklanannya. Jadi memang satu paket. Jadi di sini saya ingin tegaskan terjadi perbedaan kategori. Namun terlepas dari itu semua, ketiga platform ini memang memudahkan serta membantu brand awareness kita dan membantu penjualan serta promosi kita. Manakah dari ketiga platform tersebut yang lebih memiliki perspektif untuk membantu penjualan? Dapat saya katakan setelah saya analisis adalah TikTok. Mengapa? Karena TikTok sekarang memiliki section baru yaitu TikTok Shop, di mana TikTok sendiri memang mencerminkan hiburan, mencerminkan banyak sekali edukatif dan serta juga penjualan, di mana berbentuk video, berbentuk hal yang menarik perhatian, yang berbentuk eye catching dengan dibalut sebuah konten yang unik. Dan diikuti dengan adanya TikTok Shop akan semakin membantu penjualan dari produk kita tersebut. Walaupun memang tidak memungkiri WhatsApp dan YouTube membantu penjualan. Cuman yang memang memiliki perspektif lebih tinggi menurut saya adalah TikTok. Yang telah tadi saya katakan, WhatsApp adalah proses penjualannya, adalah eksekusinya, sedangkan YouTube adalah proses pengiklanannya, sedangkan TikTok bisa dapat membantu keduanya karena dibalut dengan TikTok Shop yang dapat melakukan payment atau purchase dan juga pengiklanan dari segi konten. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan dan paparkan pada kesempatan kali ini dalam memenuhi UAS Content Marketing. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kata dan tindakan. Semoga video yang saya buat ini dapat memberikan pengetahuan lebih dan menjadi informatif bagi teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.